Bun? Ya, alhamdulillah sehat. Mama sehat? Baik, alhamdulillah. Gimana, Maaf Pak? Bun, Apa? ganggu waktunya. Ya, Saya kebetulan ada tugas dan sedang belajar. Kebetulan saya calon guru penggerak angkatan 10. Pada kesempatan ini saya sedang belajar mengenai dilema etika pada modul 3.1. Nah, kemudian pada kesempatan ini pula ada tugas kebetulan dari CGP saya mengenai wawancara. Pada kesempatan ini pula saya akan mewawancarai itu pada kesempatan ini. Mohon waktunya ya Bun ya. ya, siap. Baik, terima kasih atas waktunya. Langsung saja. Pada kesempatan ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu mengenai kasus-kasus yang ada di sekolah ini, khususnya SDN Warakas 01 ini ya. Ya, Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? insya Allah. Jadi kalau di sekolah itu pastinya untuk khususnya Warakas 01 itu banyak sekali kasus. Cuma ada kasus yang sifatnya itu bisa diselesaikan ditunda, ada yang sifatnya prioritas. Jadi kita mengidentifikasi dulu mana yang prioritas bisa diselesaikan lebih dulu, atau dengan cara kita memberikan atau memetakan mana yang bisa diselesaikan lebih dulu, mana yang bisa diselesaikan dengan cara ditunda. Jadi ada yang prioritas urgent, ada juga yang tidak urgent tapi tetap harus diselesaikan. Baik, Bu. Kemudian selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oh iya. Nah, untuk selama ini saya udah beberapa sekolah, pastinya banyak sekali atau beberapa kasus yang pernah saya tangani gitu. Jadi artinya saya di sekolah itu tidak berdiri sendiri, ada tim, bahkan ada namanya wakil kepala sekolah, ada guru senior. Kalau untuk Warakas 01 itu kita sudah membuat tim namanya TPPK, di mana di situ ketuanya ataupun anggotanya itu jumlahnya udah ada surat edarannya. Jadi jumlahnya harus ganjil, kepala sekolah tidak termasuk di dalamnya. Jadi kepala sekolah hanya sebagai yang mengetahui. Jadi seandainya ada kasus-kasus yang menyelesaikan adalah tim TPPK tersebut, dan SK TPPK itu sudah diupload di Dapodik. Jadi semuanya sudah bisa dibaca dari web manapun. Nah, seperti itu, Pak. Ya, baik, selanjutnya Bun, pertanyaan berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Prosedur atau strategi ya. Langkah-langkahnya biasanya kalau untuk saya sendiri, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa saya tidak sendiri, bahwa saya punya mitra kerja. Pastinya tim TPPK tadi kita berdayakan dan kita menyelesaikan pasti berdasarkan informasi-informasi yang akurat, jadi tidak gegabah, cari tahu kebenarannya. Jadi kita bisa memberikan keputusan, walaupun semua keputusan itu pasti ada risikonya. Pasti risikonya kita ambil risiko yang paling kecil supaya tidak menimbulkan masalah-masalah baru. Seperti itu, Pak. Jadi komunikasi, kalau kita komunikasi yang penting gitu ya. Baik, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah? Iya. Jadi kasus pasti banyak, berbeda-beda. Nah, cara menangani pun juga pasti berbeda-beda gitu kan. Ada yang sifatnya memang perlu jangka panjang, ada yang sifatnya memang itu harus segera diselesaikan. Pastinya kita menggunakan dengan
tim yang ada itu komunikasi dulu, komunikasi diinterogasi dulu kasusnya itu, benarkah kasus itu adanya ataupun itu hanya sekedar isu belaka gitu. Jadi kalau terjadi memang kasus, tim akan bergerak, nanti akan dicarikan solusinya. Jadi saya tidak mengambil keputusan secara sendiri atau pribadi. Jadi kembali lagi kita dari beberapa informasi kita cari tahu kebenarannya. Kalau memang perlu terjun ke lapangan, kita pun terjun ke lapangan. Kepala sekolah sendiri perlu terjun ke lapangan biar tahu duduk permasalahannya gitu Pak. Supaya hasil dari keputusan tadi tidak terlalu menyimpang dari aturan. Ya, baik. Selanjutnya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan ya Pak ya. Tantangan di sini khususnya ini kan yang berhubungan dengan warakas 01 ya. Kalau dari segi pendidik sepertinya mungkin ada kayak yang namanya dulu tidak semuanya sama ya Pak tentang kedisiplinan, ada beberapa yang kurang disiplin. Nah, disitulah tugas dari kami tidak hanya kepala sekolah saja tapi untuk membina, termasuk juga dari sisi peserta didik. Pastinya ada kedisiplinan yang kurang tepat. Nah ini kita perlu menyepakati lagi yang namanya dengan tata tertib sekolah atau kesepakatan sekolah. Kalau di kelas ada namanya keyakinan kelas. Nah itu kalau udah membuat aturan sendiri dilanggar kan berarti mereka juga tahu tanggung jawabnya kalau melanggar. Nah kalau udah sepakat, apalagi kalau peraturan atau tata tertib sekolah udah disepakati, orang tua sudah Waalaikumsalam. Pagi Pak. Pagi. Kabar Pak? Alhamdulillah baik. Ya, mohon silakan. Maaf nih Pak ganggu waktunya. Kebetulan saya ada tugas, kebetulan saya perkenalkan dulu sebelumnya, saya Muhammad Jaman. Saya calon guru penggerak angkatan 10 dan pada kesempatan ini saya sedang belajar dilema etika. Pada kesempatan ini saya mau mewawancarai Bapak mengenai dilema etika yang ada di sekolah Bapak, yang mana ada beberapa pertanyaan-pertanyaan mengenai kegiatan yang akan saya tanyakan kepada Bapak mengenai sekolah Bapak yang Bapak bimbing pada saat ini. Silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Baik, Bapak langsung saja Pak ya. Bisa. Langsung saja pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Ya, baik Pak. Menurut saya memang sebagai pemimpin itu selalu dihadapkan dengan problem dilema etika dan rujukan moral. Nah, tentunya kita harus bisa mengidentifikasi dulu. Ya. Jadi sekiranya ada beberapa masalah atau kasus di sekolah itu, kita inventarisir dulu kasus mana yang segera ditangani seperti itu. Kan tidak semuanya ini urgent ya, artinya ada yang tingkat kerja lebih tinggi, ada juga yang sedang, ada juga yang nanti saja itu. Jadi kita pilih dulu, identifikasi dulu nih kasus-kasus yang kira-kira harus kita segera tangani. Jadi seperti itu Pak, untuk dilema etika dan rujukan moral seperti itu. Baik, Pak, pertanyaan berikutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, baik Pak. Untuk pengambilan keputusan tentunya kita juga harus melihat dari segala sudut pandang. Jadi kita tidak hanya satu pandang saja, karena memang
dengan berbagai sudut kita memandang masalah itu, tentunya kita kalau bisa apa ya istilahnya itu meminimalkan kesalahan. Jadi saya pun di samping harus memutuskan, tentunya kita harus minta pendapat juga. Saya minta bantuan juga, minta pendapat daripada wakil saya, kemudian beberapa orang dulu untuk pendapat bagaimana kasus ini. Dan apabila kita punya sepakat suatu kesimpulan yang bagus untuk kasus ini, tentunya kita harus putuskan dengan segera. Seperti itu sih untuk selama ini. Lanjutkan ya Pak ya. Silakan. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya baik. Jika kami menerima masalah di satu di tim kami, desa kami, tentunya tadi saya kita pahami dulu permasalahannya, akar masalahnya di mana. Nah setelah kita pahami dan kita telisik akar masalahnya, itu kita bisa kasih kemungkinan jawaban daripada itu. Artinya kalau seperti ini dengan sen A, sen B, sen C itu bagaimana gitu. Artinya kita harus melihat masalah itu diselesaikan dengan cara apa gitu. Tentunya juga kita juga tidak lepas daripada kembali lagi untuk meminta pendapat dari yang lain gitu, dari wakil saya untuk membantu dalam arti kata meminimalisir tadi yang kesalahan-kesalahan yang patah terjadi, dan kita mengambil yang sedikit kesalahan yang akhirnya tidak semua orang kan mungkin puas dengan keputusan kita ya. Jadi dengan kita meminimalisir masalah, insya Allah kedua belah pihak ini bisa sama-sama puas dan sama-sama menang atau win-win solution, seperti itulah. Dan kembali pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, untuk yang saya anggap efektif itu apabila antara kedua pihak, misalnya saya sebagai keputusan decision dan yang tentunya guru-guru ya, kita mengambil satu sudut pandang yang sama. Artinya apabila kedua sudut pandang sudah bertemu, ketemunya sudah terjadi, maka itulah yang akan kita putuskan. Jadi menghindari konflik yang berkepanjangan. Jadi seperti itu yang saya lakukan. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Dalam hal ini saya memandang ada dua aspek yang perlu kita sebagai tantangan ya. Artinya situ ada konflik nilai. Konflik nilai itu artinya di mana ada nilai yang sama-sama benar tentunya ya menurut pandangan kita, tapi tentunya juga ada suatu kelebihan dan kekurangan daripada kedua itu. Oleh karena itu kita di situ bisa mengambil titik baiknya yang terbanyak gitu. Jadi itulah yang kita putuskan. Nah kemudian masalah yang satu lagi adalah konsekuensinya gitu. Kalau kita ambil begini, konsekuensinya apa? Kalau kita ambil keputusan seperti ini, apa? Tentunya itu juga kita cari yang sedikit kesalahan, sedikit human errornya gitu. Kita ambil yang sepakat paling tidak 80% itu sudah tercukupi, itu yang kita ambil. Jadi dua tantangan itu yang kita hadapi. Satu konflik nilai, kedua adalah konsekuensinya setelah kita ambil keputusan. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur yang seperti apa yang Bapak lakukan? Ya baik. Secara khusus memang untuk jadwal kami tidak buat, memang karena itu kan kalau masalah itu kan kontemporer, artinya sewaktu-waktu bisa muncul. Nah tentu ya, silakan duduk. Gimana kabar? Alhamdulillah. Pribon ganggu waktunya. Ya,
Perkenalkan, saya Muhammad Nurjaman, calon guru penggerak angkatan 10. Pada kesempatan ini mohon izin waktunya sebentar. Kebetulan saya sedang belajar di CGP ini mengenai materi dilema etika. Mohon berkenan, Ibu mau saya wawancara mengenai kemajuan ataupun ada kasus-kasus di sekolah Ibu. Mohon berkenan ya Bu ya. Iya. Nah, langsung saja ya Bu ya. Monggo silakan Pak. Baik, ada beberapa yang perlu saya tanyakan kepada Ibu mengenai kemajuan ataupun kegiatan dan juga kasus-kasus yang ada di SDN Papanggo 01 ya Bu ya. Baik, langsung saja yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Yang terjadi di sini ya, saya ketika ingin mengidentifikasi kasus-kasus yang ada, mungkin saya mengumpulkan dulu informasinya. Gitu. Baik dari wakil kepala sekolah terutama kan, karena yang membantu kami kan wakil ya. Kemudian dari Bapak Ibu guru, kemudian saya juga dari komite gitu kan. Sehingga ketika nanti kasus itu diputuskan bagaimana itu saya tidak sendiri. Ya, selama ini seperti itu. Ya, selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, khususnya SDN Papanggo 01 ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Silakan. Misalnya seperti apa ya, kalau sama-sama benar ya, Bapak Ibu guru yang izin urusan anak itu kali ya, keluarganya. Memang di Bapak Ibu ini dia baik sama keluarganya, dia perhatian, cuma kan dia harus meninggalkan tugas gitu kan. Nah, kalau sekali dua kali mungkin saya ya sudah, mana yang diambil menurut yang terbaik untuk yang bersangkutan gitu kan. Tapi kalau itu sekali mengganggu aturan yang ada, mungkin kita akan bicarakan dan kita sepakati solusinya bagaimana. Ya, kadang-kadang kita ya win-win solution gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, Ibu nanti setelah mengajar mungkin bisa nengok anak, misalnya nih kasus anaknya sakit misalnya kan gitu kan. Nanti kalau sudah bisa ditinggal, misalnya sudah didelegasikan ke saudaranya atau gimana, Ibu tugas lagi izin seperti itu. Jadi kita ambil resikonya itu tidak resiko ke keluarganya juga sedikit gitu kan, resiko untuk tugasnya gitu kan, siapa tahu ada sidak gitu kan, gurunya dari tempat, saya menempatkan waktu lah ya. Betul, paling ya seperti itu. Baik Bu. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, kalau ada dilema itu ya paling yang bersangkutan memang kita bicara, panggil, wawancara di face to face gitu. Kemudian saya juga mencari tahu juga dari teman-teman sejawat gitu kan. Ya, identifikasi itu baru kita ambil keputusannya ya setelah kita bicarakan, tapi enggak juga banyak semua kita ini kelamaan nanti keputusannya ya, paling dipercepat ya, hanya beberapa saja yang sekiranya itu mewakili gitu kan, sehingga keputusannya itu juga tidak merugikan satu sama lain ya, dari pihak instansi maupun pribadi. Baik, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan
pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya. Namanya dilema ya, Ya. pasti kan ada yang kurang pas mungkin Ya. di yang bersangkutan atau di kaminya gitu kan. Ya kita ya minimalisir ini aja potensi untuk jadi konflik gitu ya. Betul. Jadi ya kita ya memang jalan satunya ya memang kita musyawarah gitu kan. Jadi sama-sama enak. Saya juga kan tugas juga kan nggak selamanya di sini gitu kan. Jadi nanti kalau berkepanjangan dilema itu kan jadi nggak enak persaudaraan gitu ya. Gitu ya. Ya pokoknya kembalikan ke aturan yang ada dan tugas fungsinya seperti apa. Kemudian selanjutnya apakah ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Jadi apakah punya jadwal tertentu untuk kasus-kasus yang dihadapi di sekolah? Kalau jadwal sih mungkin tidak itu nggak bisa terjadwal ya, karena kan kasus juga datangnya juga tiba-tiba kadang iya, kadang satu ini nggak ada adem ayem aja, nggak ada kasus ya alhamdulillah gitu. Jadi ya ngalir aja, kalau memang ada kasus ya kita langsung diselesaikan, jangan lama-lama. Ya. Jadi tidak lama-lama gitu ya, menunggu kasus ada apapun gitu ya, langsung harus segera diselesaikan. Baik, ya berapa kali sih saya juga sampai panggil orang tua